Assalamualaikum Bu Feni. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu Wahyu, kabar saya baik. Bagaimana kabar Bu Wahyu sendiri? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu Feni. Iya. Apakah Bu Feni sedang sibuk? Tidak Bu, kebetulan saya sedang santai saat ini. Alhamdulillah kalau Bu Feni sedang santai. Saya ingin mengajak Bu Feni ngobrol-ngobrol sebentar, boleh tidak? Iya tentu boleh Bu Wahyu. Monggo silahkan. Ya, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk saya. Akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Feni sedikit kebingungan. Ada apa ya Bu? Iya benar Bu Wahyu, saya beberapa hari ini agak kebingungan Bu Wahyu. Iya Bu, mungkin dengan Bu Feni nanti ngobrol dengan saya, Bu Feni bisa tidak bingung lagi, sedikit lega ya Bu. Iya, saya berharap nanti ketika saya sharing dengan Bu Wahyu, perasaan saya menjadi lebih lega lagi dan pikiran saya menjadi fresh kembali. Alhamdulillah. Iya. Ada masalah apa Bu? Bisa diceritakan Bu dengan saya? Begini Bu Wahyu, sedikit saya bercerita. Ketika saya mengajar, itu ada lebih dari 5 siswa saya yang terlihat bosan saat saya menjelaskan materi pelajaran. Mereka malah sibuk dengan dunia mereka sendiri Bu Wahyu. Jadi Bu Feni ini ketika mengajar siswanya bosan nggih? Bosannya seperti apa Bu? Iya Bu, itu ada beberapa anak yang menaruh kepalanya di meja, ada anak yang asik dengan pensilnya seperti mengukir, ada juga yang terlihat mengantuk, bahkan ada juga yang malah menggambar Bu Wahyu. Oh, jadi bosannya siswa itu jenuh ya ketika Bu Feni hanya menjelaskan, jadi mereka sibuk sendiri ya Bu? Iya. Kemudian Bu Feni sudah mencari tahu belum alasannya apa? Iya Bu Wahyu, saya sudah mencari tahu kenapa dan alasan mereka bersikap seperti itu. Lalu alasannya apa Bu? Setelah saya mengajak mereka untuk mengobrol bersama, ternyata mereka merasa bosan Bu dengan pembelajaran yang sudah saya berikan. Berarti bosan nggih Bu? Terus penyebabnya itu apa Bu kira-kira? Ya Bu, betul sekali mereka terlihat bosan. Setelah saya mengetahui penyebabnya tadi, mereka bosan saat pembelajaran saat di kelas saya Bu. Oh, berarti bosan nggih Bu? Nggih, penyebabnya karena mereka bosan. Nggih, jadi mereka ada yang asik mengajak, ada yang asik menggambar tadi Bu. Oh nggih. Rencana Bu Feni untuk mengatasi siswa-siswi Ibu itu bagaimana Bu? Rencana yang akan saya lakukan nantinya saya akan membuat sebuah alat peraga yang menarik. Selain itu saya akan menggunakan media yang berbasis IT Bu Wahyu. Oh, berarti Bu Feni nanti akan menerapkan media berbasis IT ya Bu? Itu seperti apa Bu? Kelihatannya seru sekali. Iya Bu, benar. Rencananya saya akan menggunakan media yang berbasis AI Bu Wahyu. AI itu kenapa kok Bu Feni itu memilih AI ya Bu? Kenapa tidak yang lainnya? Iya,
Alasan saya menggunakan media yang berbasis AI itu adalah nantinya siswa-siswi saya akan kembali bersemangat, Bu, karena media AI ini bisa menarik perhatian mereka. Wah, seru sekali ya Bu, keren. Jadi nanti siswa kelas 1 ya Bu, nanti akan menggunakan AI. AI itu seperti menyeken gitu ya Bu? Ya, benar sekali, Bu. Nantinya saya akan menggunakan media AI itu yang menyeken barcode, Bu. Nanti saya akan menggunakan barcode sebagai media pembelajaran saya di kelas. Oh iya Bu, itu sangat seru Bu. Nanti siswa berarti bisa penasaran ya Bu, apa isi barcode-nya gitu. Pasti, Berarti Bu. nanti berarti nanti siswa membawa HP Bu ke sekolah. Iya, Bu. Rencananya saya akan menyuruh siswa saya untuk membawa HP. Oh, itu semua siswa kelas 1 atau bagaimana Bu? Tidak, Bu Wahyu, saya akan membagi mereka menjadi 5 kelompok, kemudian saya akan mengirim permohonan izin kepada orang tua dari daftar anak yang sudah ada di kelompok tadi untuk saya berikan mereka kebebasan. Nanti dari kelompok tersebut siapa yang bersedia membawa HP, seperti itu Bu Wahyu. Oh, jadi nanti ada kolaborasi ya Bu antara ibu dengan orang tua siswa sehingga tidak ada miskomunikasi kok sekolah membawa HP gitu. Jadi nanti bisa komunikasi dengan orang tua. Tapi kan saya berpikir ya Bu, anak kelas 1 nanti pasti penggunaan HP-nya kan biasanya di rumah diawasi. Bagaimana cara Bu Feni nanti untuk mengatasi kendala-kendala yang ada seperti HP-nya rusak, pecah, atau ketumpahan air temennya gitu Bu? Iya, rencananya nanti saya akan memberikan mereka sebuah rasa tanggung jawab, Bu Wahyu. Rasa tanggung jawabnya itu seperti apa Bu? Saya akan membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak saya kelas 1, Bu. Oh, jadi Bu Feni nanti akan menerapkan budaya positif di kelas ya dengan membuat keyakinan kelas. Contohnya seperti apa Bu keyakinannya? Iya, untuk keyakinan kelas yang akan saya buat yang karena ini kan terkait dengan mau menyeken barcode ya Bu, karena satu kelompok kan cuma ada satu. Jadi di sini untuk keyakinan kelas yang akan saya terapkan adalah sikap antri, mau berbagi dengan yang lain, tidak boleh berebut dan saling menghargai antara teman satu dan yang lainnya. Begitu Bu Wahyu. Wah, luar biasa sekali. Jadi nanti melalui keyakinan kelas, Bu Feni bisa melihat tanggung jawab siswa ya Bu? Iya, benar sekali Bu Wahyu. Iya, sekalian melihat apakah budaya positif itu benar-benar bisa diterapkan ya Bu? Iya. Semoga rencana yang Bu Feni rencanakan nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Bu. Amin. Semoga ya Bu, nanti biar siswa saya ketika pembelajaran di kelas itu tidak bosan lagi ya Bu Wahyu. Iya Bu, kalau siswa bosan itu kita sebagai guru juga sedih, kok terasa lama gitu. Tapi dengan media yang akan Bu Feni sudah rencanakan dengan matang itu, insya Allah akan berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Terima kasih ya Bu, sudah meluangkan waktu ngobrol dengan saya. Iya Bu Wahyu, sama-sama. Saya juga berterima kasih kepada Bu Wahyu karena sudah mau berbagi dengan saya. Iya. Perasaan Bu Feni setelah ngobrol dengan saya bagaimana Bu? Alhamdulillah Bu, saya perasaannya sudah menjadi fresh. Seperti beban saya yang ada di pundak saya itu agak berkurang Bu rasanya karena saya sudah berbagi dengan Bu Wahyu. Alhamdulillah Bu, nanti ke depannya kalau Bu Feni ada kendala, ada sepertinya kok ada unek-unek di dalam hati, nanti bisa ngobrol dengan saya ya Bu waktu istirahat. Iya Bu Wahyu, terima kasih karena Bu Wahyu sudah mau bersikap terbuka dengan saya. Terima kasih sekali Bu Wahyu.
Terima kasih Bu, kita itu saudara di sekolah ini. Bu, Iya. saya dengar itu bel masuk sudah bunyi Bu. Mari Iya. kita masuk Bu. Iya, mari Bu Wahyu. Kita Nggih kembali ke Bu. kelas untuk mengajar bersama-sama. Nggih Bu. Wassalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Udah 15 menit apa belum, Bu? 10 menit kan 10 maksimal. menit. Iya, 15 menit Maksimal kan? Iya. 15 nih Bu, nggak apa-apa Iya. 10 menit. Iya. Sekarang Sekarang tak giliran. setelkan. Iya. Bentar. Jenengan nyetot buat sendiri apa gimana Bu? Apa saya? Jenengan saja nggak apa-apa sekalian. Ini kayak saya kok gaptek sih Bu. Iya. Jeda. Reset. Oh ya reset. Ya Bu. Ya kita mulai ya Bu. 1, 2, 3. Bon. Sudah nggih? Nggih. Selamat siang, Bu Wahyu. Selamat siang Bu Feni. Bagaimana kabarnya Bu Wahyu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Tapi saya sedikit gelisah Bu. Loh, Bu Wahyu ternyata sedang gelisah hatinya. Iya Kenapa Bu. itu, Bu? Saya tuh sedang kepikiran siswa saya Bu. Oh, begitu. Kira-kira nanti apakah Bu Wahyu mau berbagi kegelisahan hati Bu Wahyu bersama saya? Ya Bu, saya sangat senang Bu kalau ada teman ngobrol Bu, supaya saya nggak gelisah lagi. Iya. Kira-kira nanti setelah kita berdiskusi, apa sih harapan Bu Wahyu? Harapan saya, satu, saya nggak gelisah lagi Bu. Yang kedua, masalah dengan siswa saya bisa teratasi Bu. Iya. Kalau boleh saya tahu, Bu, permasalahan yang menjadi kegelisahan hati Bu Wahyu itu apa sih, Bu? Jadi saya kan ngajar kelas 6 ya Bu. Itu kan Nggih. anak-anaknya sudah menganjak remaja. Itu saya melihat akhir-akhir ini tuh perilakunya itu berbeda Bu. Berbedanya seperti bagaimana, Bu, kalau boleh saya tahu? Biasanya kan mereka ngobrol biasa, terus kalau jajan ya perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Ini saya lihat kok yang perempuan itu ngasih jawabannya ke laki-laki setelah selesai mengerjakan LKPD, terus jajan itu bareng-bareng gandengan gitu loh Bu. Terus saya amati mereka nanti kedip-kedip atau gimana gitu Bu. Itu dilakukan di mana, Bu, kalau boleh saya tahu, Bu? Di Yang sekolah Bu. yang tadi anaknya ada yang berkedip-kedip, ada yang bergandengan tangan, itu mereka melakukannya di mana, Bu? Pada waktu jam istirahat Bu, kan saya ketika anak-anak silakan istirahat, terus mereka langsung istirahat ke kantin toh Bu. Lah itu yang Novita sama Afrizal itu terus gandengan, terus Andini sama Nikola, terus sama lagi Dira sama Dirga gitu Bu. Oh, bagaimana Bu Wahyu kok bisa mengetahui jika mereka tadi berpacaran, apakah melalui bergandengan tangan dan berkedip-kedip tadi, Bu? Kan ketika saya mengamati, terus saya kan akhirnya 1 minggu sudah saya amati, memang berbeda. Iya. Terus saya hari Sabtu waktu jam olahraga, saya mengumpulkan siswa-siswa saya semua toh Bu, sebelum Iya. olahraga saya tanya, "Anak-anak, apakah di kelas ini ada yang berpacaran?" Terus mereka mengaku Bu. Oh, begitu. Berarti mereka sudah mengakuinya nggih, Bu? Setelah mereka mengakui, apa yang Ibu lakukan? Langsung saya yang selain yang nggak pacaran boleh meneruskan berolahraga kembali. Yang Nggih. berpacaran ada 4 pasang itu saya suruh di kelas dulu Bu. Saya ajak ngobrol-ngobrol santai gitu Bu. Oh, begitu. Jadi yang berpacaran tadi pasangan nggih, Bu, itu Iya. Bu Wahyu mengajak mereka untuk mengobrol di kelas. Iya. Apa yang Ibu sampaikan kepada siswa-siswi tersebut supaya
perasaan mereka atau hati mereka tidak tersinggung Bu Wahyu? Iya, Bu. Jadi pertama-tama saya tanya dulu, "Apakah benar kalian berpacaran?" "Benar, Bu." Terus mereka menjelaskan. Saya itu pacarannya itu awalnya itu suka di sekolahan, terus saya itu minta nomor WA-nya, Bu, di grup kelas, terus saya WA. Jadi saya nembaknya dari WA, Bu, gitu, Bu. Oh, berarti mereka pacarannya lewat HP gitu, Bu? Ya, lewat WA, Bu. Oh, lalu upaya apa yang sudah Bu Wahyu lakukan? Ketika saya mengetahui itu kan saya langsung saya nasihati nggih, Bu. Saya Nggih. nasihati, saya kasih penjelasan bahwa kalian itu sudah kelas 6, sebentar lagi akan penilaian akhir semester. Tahun depan kalian akan menempuh AAJ, ujian praktek dan kelulusan. Nanti bulan Mei itu sudah selesai. Banyak hal yang harus kalian tempuh untuk kelulusan ini. Saya menjelaskan seperti itu. Terus saya juga menjelaskan, apakah orang tua kalian tahu gitu, Bu? Nggih. Tadi kan Bu Wahyu kan sudah menjelaskan apa Iya. saja konsekuensi mereka kalau berpacaran, dan Bu Wahyu juga sudah menjelaskan bahwa sebentar lagi akan ada AAC gitu, Bu. Terus Iya. bagaimana reaksi siswa siswa yang berpacaran tadi mendengarkan nasihat dari Bu Wahyu? Reaksinya tuh sedih, Bu. Mereka terus menangis. Saya tuh sangat mencintai Novita, Bu. Kami nanti mau SMP bareng, SMA bareng, mondok bareng, nanti menikah sampai berpikiran seperti itu. Mungkin ya mereka sudah jauh berpikirnya ya, Bu. Gitu. Nggih. Tapi akhirnya saya jelaskan, nanti kalau orang tua kalian tahu bagaimana? Ini orang tua kalian tahu tidak? Belum, Bu, jangan dikasih tahu, Bu, gitu. Mereka ketakutan. Berarti setelah mendengar nasihat dari Bu Wahyu tadi, akhirnya mereka mau menerima nasihat Bu Wahyu. Terus apa keputusan mereka saat mendengar nasihat dari Bu Wahyu tadi, Bu? Mereka kan awalnya itu ya nangis itu toh, Bu. Terus saya Nggih. bilang, nanti kalau orang tua kalian tahu bagaimana? Nanti kalau Nggih. kalian tidak mengakhiri hubungan kalian hari ini toh, nanti orang tuanya saya panggil. Soalnya itu sudah melanggar peraturan sekolah, tata tertib sekolah, juga keyakinan kelas kita. Tidak boleh berpacaran. Kalian itu masih kecil, tak gituin. Terus Iya. mereka akhirnya mau menerima. Yang penting syaratnya orang tuanya jangan diberitahu gitu, Bu. Nggih. Berarti mereka sudah memutuskan untuk menerima tersebut nggih, Bu. Terus Gitu. selanjutnya bagaimana hubungan mereka setelah mereka memutuskan pacaran tersebut? Apa mereka berteman atau mereka saling menjaga jarak seperti itu, Bu? Yang saya lihat, Bu, setelah putus itu ya baik-baik saja, 1 hari, 2 hari. Tapi hari ketiga itu Novita itu menyurati saya bahwasanya Afrizal itu membuli Novita tersebut. Kan ibunya ada di luar negeri. Nggih. Ibumu itu nikah lagi di luar negeri, nggak kerja. Akhirnya Novita kan sedih, nangis, memberi surat saya gitu, Bu. Jadi Nggih. hubungannya ya Afrizal mungkin bagaimana ya kok bisa membuli Novita itu gitu. Oh, jadi setelah mereka putus, akhirnya Afrizal tadi seperti menjaga jarak dan akhirnya membuli Novita gitu, Bu? Nggih, Bu. Begitu. Lalu komitmen apa yang akan Bu Wahyu terus lakukan agar kedepannya kejadian seperti Afrizal, seperti Mbak Novita ini tidak terulang kembali di kelas BUD-nya Bu Wahyu? Saya akan lebih memberi nasihat kepada siswa-siswi saya, Bu, memberikan semangat, juga saya juga akan memberikan kegiatan yang positif, Bu. Jadi mereka itu jangan berpikiran hal-hal seperti itu di sekolah. Ya saya kasih ice breaking, pembelajaran di luar kelas yang menarik, di kelas dengan media yang menarik. Yang tidak kalah penting saya juga akan berkomunikasi dengan wali murid, Bu, untuk mengawasi penggunaan HP di rumah gitu, Bu. Ah, rencana yang sudah Bu Wahyu terapkan itu adalah langkah-langkah yang sudah bagus sekali, Bu.
Siapa yang akan membantu Ibu nanti dalam menjalankan komitmen yang sudah Bu Wahyu rencanakan tadi, seperti akan berkolaborasi dan mengontrol penggunaan HP, seperti itu, Bu? Saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja di sekolah juga, Bu, dengan Iya. guru, kepala sekolah pada waktu upacara supaya disampaikan bahwasanya tata tertib sekolah itu tidak mengizinkan siswa SD untuk berpacaran, gitu, Bu. Luar biasa sekali Dan Bu saya juga Wahyu. kolaborasi dengan orang Semoga tua, Bu. Oke. oh ngoten. Nggih. Yang Bu Wahyu terapkan itu, yang rencana Bu Wahyu akan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah dan juga wali murid dari kelas 6 yang Bu Wahyu ajar, itu sangat luar biasa sekali, Bu. Semoga Bu Wahyu dapat melaksanakannya dengan baik dan lancar untuk kedepannya. Ya, terima kasih sekali ya Bu Feni. Sekarang saya tuh tidak gelisah lagi. Tadi saya tuh gelisah sekali. Kok siswa-siswi saya pada berpacaran gitu. Nggih. Saya berharap dengan kita sharing seperti ini, saya sedikit mengobati atau mengangkat beban yang ada di pundak Bu Wahyu, walaupun itu sangat sedikit Bu Wahyu. Tidak Bu, itu banyak. Saya itu juga butuh teman sharing kok Bu. Itu bagaimana mengatasi hal tersebut. Sebelumnya kan saya nggak pernah mengajar siswa kalau sudah berpacaran. Ini pengalaman pertama saya Bu. Makanya saya tuh gelisah sekali. Iya, sekarang mari kita bersama-sama Bu Wahyu untuk menerapkan apa yang sudah menjadi komitmen Bu Wahyu ke depannya nanti. Dan saya akan berdoa semoga rencana aksi yang Bu Wahyu ingin terapkan nantinya akan berhasil di kelasnya Bu Wahyu dan tidak akan terulang lagi. Terima kasih sekali Bu doanya. Amin. Semoga kelas Bu Feni juga berjalan dengan lancar. Jika ada permasalahan seperti saya, kita bisa sharing gitu. Iya. Mari bersama-sama kita wujudkan peserta didik yang hebat ya Bu yang ada di sekolahan kita. Iya Bu. Iya. Cukup sekian Bu, sepertinya bel sudah terdengar. Mari kita sama-sama masuk ke kelas. Nanti anak-anak menunggu kita saat kok Bu Guru lama sekali belum masuk kelas karena sudah jam belnya sudah berbunyi. Iya Bu, mari. Iya. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam Bu, monggo. Nggih. Kurang nggak Bu waktunya? 11 menit Bu. 12. Nggih. Nggih. Nggih, kelebihan nggih. Enggak Bu, maksimal 15. Nggih. Lah Berarti ini tinggal nunggu Pak Suryo gitu. saya juga nggak paham ya Bu. Coba jenengan WA Bu siapa itu? Apa chat ya Bu? Apa sih? Di kolom chat ya Bu. Coba Iya. jangan ketik. Katanya suruh di sini dulu Bu. Oh, nggih, nggih. Tadi ada yang tanya gitu. Oh, nggih, nggih. Tes dulu. Kecepatan mungkin Bu. Yang lainnya 15 menit, kita 12 menit.
Teman-teman udah selesai dari tadi ya, Bu? Oh gitu. Di Kirain WA. kita yang